Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kita dapat berkumpul untuk mengkaji ilmu berjamaah, menunaikan kewajibannya. Semoga nanti di yaumil qiyamah ini menjadi saksi kita, saksi berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna min ibadikas salihin, dan dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kitab yang saya dapatkan 2015 lalu waktu saya berkunjung ke Rusyaifah. Rusyaifah itu jaraknya sekitar 10 km dari Masjidil Haram. Itu tempatnya Abuya Sayyid Muhammad, pengarang kitab ini. Uniknya, kitab ini sangat bagus, tapi nggak boleh beredar di Saudi Arabia. Kenapa? Karena barangkali pemerintah Wahabi waktu itu secara keras melarang kitab-kitab yang berisi di dalamnya hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai. Di antaranya adalah Mawaqil Barokah, tempat-tempat keberkahan yang Nabi Muhammad mampir waktu Isra Mi'raj. Nama kitabnya Anwarul Bahiyah min Isra Mi'raj Khairul Bahiyah. Sayangnya anak-anak Lirboyo nggak ada yang mau menerjemahkan karena dianggapnya nggak laku. Tapi ternyata ketika di Malaysia tahun 2020, beberapa tahun yang lalu, dicoba sama anak-anak Malaysia diterjemahkan. Lantas baru saja 2 minggu rilis sudah habis kitab ini. Inilah kurangnya kita menerjemahkan kitab-kitab seperti ini. Masya Allah tabarakallah, bila pernah dengar cerita Masyitoh, dengar cerita Nabi Muhammad mengimami di langit, dengar cerita pemilihan buruk kendaraan Nabi. Buruk itu bukan satu, Pak, ada miliaran buruk yang akan nanti kita kendarai insya Allah. Siapa buruk apa itu yang dipilih, apa itu buruk. Kemudian Nabi turun di Bethlehem, Nabi turun di Thaibah, Nabi turun tempat Nabi Musa. Itu Nabi mampir, makanya perjalanannya adalah perjalanan sejarah. Karena Isra Mi'raj adalah perjalanan sejarah, orang itu dikasih tahu sama Nabi Muhammad, hargailah sejarah. Nah, ini kan bersinggungan dengan teman-teman pemerintah Saudi waktu itu, yang dimana sejarah diberangus semua. Bayangkan, rumah tinggal dan tempat lahir Nabi Muhammad jadi perpustakaan. Rumah Aminah dihancurin, kubur Siti Aisyah disembunyikan. Masya Allah, padahal itu sejarah. Dan anak-anak kita seperti hilang sejarahnya, seperti putus ketika dinasti Ottoman selesai memegang Masjidil Haram. Timbullah anak-anak Najd Muhammad bin Abdul Wahab yang dipanggil dengan Wahabi itu, dengan Muhammad Al-Sumud Al-Arabiyah, sehingga sejarah-sejarah itu dilupakan. Nah, kitab ini mengupas sejarah. Kalau kemudian Masjidil Haram, di mana letak buruk itu ditambatkan? Kan buruk itu kan kendaraan, kepalanya manusia, badannya kuda, bersayap 2. Idza kana janahai, kalau ia mengepakkan sayap, maka sekelebatan mata memandang. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan sejarah, tapi sejarah ini telah dilupakan. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad ada di Halim Perdana Kusuma, untuk kemudian beliau berangkat Isronya dari Halim, berangkatnya ke Surabaya, pasti itu semuanya
Orang Indonesia itu orang yang sangat menghargai sejarah. Pasti kemudian tambatan kudanya, jangankan Nabi Muhammad sampai sekarang, ya sampai sekarang yang dimakan keris empu gandring, ya apalagi benda-benda pusaka keraton masih ada. Saya bisa bayangkan kalau Nabi Muhammad diutus di Indonesia dan kita menghargai sejarah. Makanya secara keras ini saya suarakan kitab ini. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak lagi menghargai sejarah, maka akan putus di tengah. Dia tidak lagi menghargai apa yang menjadi prestasi orang-orang terdahulu. Insya Allah besok subuh kajian saya di tempatnya Wahabi besok di Villa Nusa Indah bersama teman-teman. Mereka ingin mengkaji kitab ini. Saya mewakili NU untuk mengaji kitab ini. Apa sih kitab ini Ustaz? Bila kita baca sampai habis, kayaknya sampai jam 8 pagi sanggup? Ya, saya nggak sanggup, ada acara lagi soalnya. Hadirin dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Coba kita lihat redaksinya. Maha suci Allah. Kenapa Allah pakai Subhan? An-nasabah Allah. Allah bertasbih artinya kalian akan mengingkari perjalanan ini, yaitu Bani Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu apa lagi? Abu Janda yang ada di Jawa Timur itu. Hasil lagi, yaitu Bani Quraisy, kalian akan mengingkari perjalanan Nabi Muhammad. Waktu itu ada, alhamdulillah tahadus binimah, ada kalimat saya yang oleh Pak Abu Dinata, Pak Profesor Abu Dinata waktu terjadi stadium general. Saya mengeluarkan kata-kata ini, dan kata-kata ini ternyata diambil, disadur oleh beliau sebagai penghargaan barangkali. Apa saya bilang? Yang berat bagi Nabi Muhammad bukan Isra Mi'rajnya. Yang berat bagi Nabi Muhammad itu bukan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik langit 7 dapat berita. Yang berat bukan itu. Tahu gak yang berat apa? Yang berat menceritakan peristiwa itu kepada orang bodoh se-Arab. Saya ulangi, yang berat itu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada orang-orang bodoh Bani Quraisy yang dipanggil jahiliyah. Karena pesawat belum ada, teknologi belum ada. Itu yang berat bagi Nabi Muhammad. Yang berat itu bukan perjalanan, itu enteng, linuriyahu min ayatina. Tapi yang berat ceritakan wakas ala Bani Israilin, ala Yahudin, ala Bani Najd, ala Quraisyin. Ceritain itu Muhammad. Repot Nabi Muhammad. Baru turun, gimana nyeritainnya? Kalau sama orang dulu ikhlas udah pernah naik pesawat. Ini sama Bani, sama Abu Lahab, Abu Jahal yang main kayak ontak. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada perjalanan utuh itu disebut rihlata syita'i was saib. Ingat itu surah apa? Al-Quraisy, ya, bukan Al-Fil, Al-Quraisy. Rihlata syita'i was saib, perjalanan musim dingin, perjalanan musim panas, itu syita was saib. Maka orang perempuan di Arab itu kalau kata-kata syita biasanya di depannya ditambahin zahrah. Zahrah itu syita, bunga musim dingin. Orang Arab nggak bisa manggil bunganya di Jepang itu apa namanya? Dia biasanya zahrah itu syita. Makanya kalau dia ke Bogor, ke Bandung, yang dipanggil kota kembang, dia bingung ini kok Zahratus Syita banyak, kembang musim dingin. Jadi ibu-ibu kalau ada terjadi hujan kayak semalam, ibu itu bisa dipanggil Zahratus Syita. Apa? Kembangnya cuaca dingin. Itu ibu-ibu. Tapi kalau udah nenek-nenek sama aki-aki, itu namanya Aki Syita dan Nini Syita. Nenek-nenek di musim dingin. Masya Allah. Nah, wah ada 2 bulan Mekah Aqsa 2 bulan.
ditempuh 1/4 jam. Makanya kata Nabi Muhammad, ma'asqal ala Isra wal Mi'raj walakin asqa bi khabari Quraisyan. Saya enggak merasa kesulitan Isra Mi'raj karena saya dikawal oleh Jibril. Yang saya sulit itu bilang ke orang Quraisy, ngasih tahu, barusan saya dari Palestina. Wah, mereka. Nah, ada orang yang keimanannya langsung ditakar sama Nabi Muhammad. Apa? Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu? Sodakta ya Muhammad wa inzan. Masya Allah, ini Abu Bakar. Engkau benar ya Muhammad dan aku mengimani sekalipun kau katakan bahwa baru saja kau membelah lautan. Kal Musa, seperti Nabi Musa. Masya Allah. Tuh Abu Bakar cintanya udah meliputi otaknya tuh. Sementara kalau Bani Quraisy masih pakai otak, belum pakai hati. Makanya ayatnya Subhana, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya.